Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Hudzaifah adalah sahabat yang dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi menyampaikan kepada Hudzaifah banyak rahasia. Demikian diantaranya terkait dengan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Di antara rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Nabi kepada Hudzaifah adalah asma'al munafiqin, yaitu nama-nama orang-orang munafiqin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Nabi tidak beritahukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ketika ada orang yang meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang lain menunggu Hudzaifah. Jika Hudzaifah menyolatkannya, maka mereka ikut menyolatkannya. Tapi jika Hudzaifah tidak mau menyolatkan, berarti ini orang munafik, sehingga mereka tidak menyolatkan. Karena Hudzaifah tahu tentang nama-nama orang munafikin. Ya. Sampai satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun datang kepada Hudzaifah dan dia berkata, ya Rasulullah, ya Hudzaifah al-Sammani, ya Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebutku termasuk orang-orang munafikin? Ya. Tentu tidak, ya. Hudzaifah mengatakan tentu tidak, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana takwanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah dijamin masuk surga. Dan dalam banyak hadis dan sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun masih takut dengan kemunafikan. Sampai pun dia bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk dari orang-orang munafikin yang Rasulullah SAW sebutkan nama-namanya. Intinya sebagian para sahabat memiliki keistimewaan, spesialis kalau sebagian perkataan para ulama. Ada yang ahli seperti a'lamun nasi bil halal wal haram, yang paling pakar tentang halal dan haram ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian a'lamun nas atau a'lamus sahabah bil faraid, yang paling paham tentang ilmu warisan, ilmu waris adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan a'lamun nasi bil qada, yang paling paham tentang hukum masalah kehakiman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang pakar tentang rahasia-rahasia Rasulullah adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Karena Hudzaifah seorang sahabat dan ayahnya Al-Yaman juga seorang sahabat yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud, ya, ayahnya Al-Yaman, karena kesalahan sebagian kaum muslimin. Jadi ayahnya ini Al-Yaman sudah tua dan dia diberi uzur untuk tidak ikut perang Uhud. Namun ketika perang sudah berjalan, maka dia dengan salah seorang temannya berpikir lebih baik kita ikut perang daripada kita di sini menjaga kota Madinah. Maka akhirnya mereka pun maju dalam medan pertempuran. Namun mereka datang terlambat. Ketika mereka datang terlambat, sebagian kaum muslimin menyangka Al-Yaman, ayahnya Hudzaifah ini adalah dari rombongan kaum musyrikin. Akhirnya mereka ingin membunuh Al-Yaman, disangka musuh, dan Hudzaifah sudah berteriak, tahan, itu ayahku. Namun kondisi lagi genting ketika itu, akhirnya ayahnya pun terbunuh tanpa sengaja dalam perang Uhud. Tetapi ayahnya adalah seorang sahabat. Makanya kita bilang Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridainya, meridai Hudzaifah, dan juga meridai ayahnya Al-Yaman. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Tetapi cukuplah hadis ini, ada hadis yang sangat kuat kesahihannya karena diriwayatkan oleh kedua imam ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3606. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Al-Walid qala haddatsani Ibnu Jabir qala haddatsani Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah ibn al-Yamani yaqul. Dari Abu Idris Al-Khawlani, dia mengatakan, aku mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata,
Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Aku khawatir keburukan tersebut akan menjumpaiku. Faqultu ya Rasulullah. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin. Kami dahulu berada di jahiliyah dan dalam keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair, lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami, kebaikan ini yaitu Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Dia bertanya, apakah ada keburukan setelah kebaikan ini? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya ada. Qultu, kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, wa hal ba'da hadzalika syarri min khairin? Apakah setelah keburukan tersebut yang akan datang pula kebaikan yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya. Wa fihi dakhan, tetapi di situ ada dakhan, yaitu ada kotoran ya. Ada kotoran, tidak bersih. Qultu wa ma dakhanuhu? Aku bertanya, apa kotorannya? Ada yang mengatakan asap ya. Apa asapnya? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Itu orang-orang yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau melihat ada kebaikan yang mereka lakukan dan juga ada kemungkaran yang mereka lakukan. Qultu fa hal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan? Qala na'am, kata Nabi ada. Du'atun ila abwabi jahannam, yaitu dai-dai yang menyeru kepada neraka-neraka, pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang memenuhi seruan para dai tersebut menuju neraka jahannam, maka para dai tersebut akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Aku bertanya, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat dai-dai yang menyeru kepada neraka tersebut kepada kami. Faqala, maka Nabi SAW berkata, hum min jildatina. Mereka dari kulit-kulit kita, maksudnya mereka seperti kita orang-orang Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita, itu bahasa Arab. Qultu fama ta'muruni? Aku bertanya, apa yang kau perintahkan kepada aku? In adrakani dzalik, jika aku menemui kondisi seperti itu. Qala talzamu jama'atal muslimin. Nabi mengatakan, engkau lazimilah jamaah kaum muslimin. Itu kalau aku bertemu dengan dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam, apa yang aku lakukan? Yang mereka orang Arab dan berbahasa Arab, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin. Hendaknya engkau melazimi jamaah kaum muslimin wa imamahum, dan imam mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun. Seandainya kaum muslimin tidak punya jamaah, wala imam, dan juga tidak punya imam. Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Hendaknya kau tinggalkan seluruh firqah-firqah yang ada. Walau anta adda bi asli syajaratin. Meskipun kau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, sampai maut menjemputmu, wa anta ala dzalik, sementara engkau dalam kondisi demikian. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga mirip dengan riwayat Al-Imam Muslim. Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis, silsilah al-hadis as-sahihah nomor 2739, beliau mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Hudzaifah dari berbagai macam jalur, karena hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur ya. Dari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kutubus sunnah ya. Juga dalam Abu Awana, Musnad Syami'in, Tabrani, Ibnu Majah, dan banyak ya tambahan-tambahan dalam kitab-kitab sunnah. Demikian juga dalam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lain-lainnya, banyak sekali hadis ini. Dan Syekh Albani berusaha mengumpulkan riwayat-riwayat semua terkait dengan hadis Hudzaifah. Tentunya banyak sekali faedah yang dikumpulkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah al-hadis as-sahih. Ini sebagaimana dilakukan oleh Syekh Albani rahimahullah ketika beliau menulis buku Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Kemudian Syekh Albani mengumpulkan seluruh riwayat
tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir ini dari berbagai macam sumber-sumber literatur hadis, sehingga membuat kita gambaran yang lebih sempurna tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini metode yang bagus yang sering dilakukan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Akan tapi yang disebutkan oleh Syekh Albani cukup panjang. Kita nanti akan insyaallah kita sebutkan di tengah-tengah kajian kita sebagian isyarat tentang tambahan-tambahan tersebut. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan dari awal. Jadi Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Adalah orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, aku khawatir keburukan tersebut menemuiku, sehingga aku harus tahu bagaimana cara aku bersikap menghadapi keburukan-keburukan tersebut. Ini diantara fikihnya, kepandaiannya atau cerdasnya Hudzaifah bin Yaman. Ketika orang-orang sibuk tanya tentang kebaikan, ternyata dia ingin tahu tentang keburukan-keburukan, dan dia punya interest ke situ. Ya, dia punya perhatian terhadap masalah keburukan karena dia adalah sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemegang rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini diantara keutamaan seorang, kalau dia ingin sempurna dalam menjalankan suatu kebaikan, maka dia hendaknya mengenal kebaikan dan juga mengenal keburukan. Bukan hanya mengenal kebaikan saja, tetapi dia juga harus mengenal lawannya supaya sempurna dalam menjalankan kebaikan tersebut. Seperti perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk meninggalkannya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka niscaya dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Kalau kita hanya mengenal kebaikan-kebaikan, kita tidak mengerti keburukan-keburukan, maka bisa jadi kita terjerumus dalam keburukan-keburukan tersebut. Makanya di antara kesempurnaan ilmu tentang hakikat sesuatu, kita mengenal lawan sesuatu tersebut. Seperti perkataan seorang penyair, "Wabidziddi tatabayyanul asya." Dengan mengenal lawannya, maka sesuatu akan semakin jelas. Seperti kita berbicara tentang tauhid. Kalau bicara tentang tauhid, apa itu tauhid? Kita jangan hanya mengenal tauhid, tapi kita hendaknya mengenal juga syirik secara detail. Kita mengenal tauhid secara detail, dan kita juga mengenal syirik secara detail, lawan dari tauhid. Nah, kalau kita mengenal sesuatu kemudian mengenal lawannya, kita akan semakin memahaminya. Seperti kalau kita ingin mengenal sunnah Nabi SAW, kita alhamdulillah kita kenal sunnah Nabi, dan kita juga berusaha mengenal bid'ah yang merupakan lawan dari sunnah Nabi SAW untuk kita bisa menghindari. Sebagaimana Nabi SAW juga mengisyaratkan tentang berpecah belahnya umat. Kata Nabi SAW, "Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 70 di neraka, 1 di surga. Nah, yang satu ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengenal ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ternyata para ulama bukan hanya membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka juga membahas akidah yang menyimpang. Seperti mereka membahas firqah-firqah seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Al-Murji'ah, dan berbagai macam Al-Jahmiyah, berbagai macam firqah-firqah mereka jelaskan. Karena untuk bisa paham betul tentang akidah golongan yang selamat, kita berusaha juga mengenal akidah golongan yang menyimpang, sehingga pengetahuan kita tentang kebenaran semakin mantap. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tidak ada tauhid yang paling mantap seperti tauhidnya para sahabat. Tidak ada ilmu yang paling mantap seperti ilmunya para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mereka mengenal keburukan dengan terperinci sebelum mereka mengenal kebaikan dengan terperinci. Seperti perkataan Hudzaifah di sini. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Ya Rasulullah, kami dulu di zaman jahiliyah dan keburukan.
Jadi para sahabat menemukan zaman yang sangat parah disebut dengan zaman jahiliyah. Yang dimana di zaman jahiliyah tersebut kemungkaran, kerusakan baik secara moral maupun secara akidah benar-benar merajalela. Setelah itu datang Nabi SAW. Jadi mereka mengenal keburukan secara terperinci, kemudian mereka mengenal kebaikan secara terperinci dengan datangnya Nabi SAW. Kata Hudzaifah, "Faja'ana Allahu bihadzal khair." Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Di sini Hudzaifah, ya, tadi dia berkata, saya ulangi, dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani." Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan, aku khawatir keburukan tersebut akan menimpaku. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah," faqultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin." Kami dahulu berada di atas jahiliyah, kerusakan. Wa syarrin, dalam keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Maka Allah mendatangkan kebaikan kepada kami, itu kebaikan Islam. Jadi para sahabat mengetahui keburukan secara terperinci dan para sahabat mengetahui kebaikan secara terperinci. Maka tidak ada generasi yang bisa menyamai mereka. Kita tidak menemukan jahiliyah seperti zaman sahabat. Seperti juga misalnya perkataan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ketika berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian dia dipanggil oleh Raja Al-Habasyah, yaitu An-Najasyi. Kemudian disuruh jelaskan tentang Islam. Maka apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Perhatikan, dia berkata, "Ayyuhal malik, wahai raja, wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyah." Kami adalah kaum ahlu jahiliyah, pelaku dosa-dosa. Kami praktisi jahiliyah. Na'budul asnam, kami dulu menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami dulu makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, kami dulu memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami melakukan keburukan terhadap tetangga. Wa ya'kulu qawiyyu minna dha'if, dan yang kuat makan yang lemah. Fa kunna ala dzalik, kami terus dalam keburukan seperti itu hatta ba'atsallahu ilaina rasulan, sampai Allah utus kepada kami seorang rasul, yaitu Rasulullah SAW. Minna, dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasab Rasul tersebut, yaitu nasab yang tinggi, Rasulullah SAW dari Bani Hashim, dari Quraisy. Wa sidqahu, kami tahu kejujuran Nabi tersebut. Wa afafahu, dan kami tahu bagaimana harga diri, kehormatan Nabi tersebut. Fada'ana ila Allahi linuwahidahu, maka dia pun menyuruh kami untuk bertauhid kepada Allah. Wa na'budahu, dan hanya menyembah kepada Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, dan meninggalkan sesembahan yang kami sembah dan sesembahan nenek moyang kami, min dunihi, yang menyembah selain Allah, seperti al-hijara wal authan, menyembah batu dan berhala. Wa amara nabi siddiqil hadis, dan Nabi menyuruh kami untuk jujur. Wa ada'il amanah, dan untuk menunaikan amanah. Wa silatur rahim, menyambung silaturahmi. Wa husnil jiwar, dan untuk bertetangga yang baik. Wal kaffi anil maharim, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa dima, dan meninggalkan pertumpahan darah. Wa nahana anil fawahish, dan Muhammad melarang kami dari perbuatan keji. Wa qauli zur, melarang kami untuk berdusta. Wa akli malil yatim, melarang kami untuk makan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan tidak benar. Wa an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a, dan menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa amarna bis salat waz zakat was siyam, dan menyuruh kami untuk salat, untuk bayar zakat dan berpuasa. Kemudian dia mulai perinci tentang bagaimana indahnya Islam. Dan sehingga tahu bahwasanya para sahabat mengerti betul tentang jahiliyah yang mereka dapatkan. Yang kita tahu Rasulullah SAW diutus di zaman lagi puncak-puncaknya kerusakan, ya, puncak-puncaknya kerusakan. Dalam hadis qudsi kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif, cenderung kepada tauhid. Fa'atatuhum syayatin, kemudian datanglah syaitan. Ya. Fajtalatuhum an dinihim, maka syaitan kemudian menggoda mereka sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka syaitan menjadikan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan puncak-puncak kerusakan tersebut ketika di zaman Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi."
Allah memandang kepada penghuni bumi ketika itu. Fama qatahum arabahum ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Maka Allah murka kepada mereka seluruhnya dalam kondisi rusak, dalam kondisi jahiliyah, semuanya dimurkai, Arab maupun non-Arab. Ya, apakah di Jazirah Arab, di India, di Cina, di Asia, ya, di Persia, di Romawi, semuanya Allah murkai. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir orang dari sisa-sisa ahlul kitab, yaitu sebagian pendeta-pendeta Nasrani dan pendeta-pendeta Yahudi yang masih murni bertauhid, belum terjerumus dalam kesyirikan, tidak menyembah Uzair, tidak menyembah Nabi Isa, tidak menyembah Bunda Maria, tapi mereka hanya sedikit. Kata Nabi, mereka itu yang tidak dimurkai oleh Allah, illa baqaya min ahlil kitab. Intinya ketika Nabi sebelum diutus, dunia benar-benar bumi dalam kerusakan, dalam kejahilian. Ya, lihat bagaimana Romawi sampai begitu parahnya, mereka bikin arena untuk menonton manusia bertarung dengan hewan, dengan singa, dan mereka senang ketika manusia tersebut dimakan oleh singa. Mereka nonton, jadi kepuasan nonton gelanggang arena yang luar biasa, yang mengerikan, dan betapa banyak kerusakan yang mereka lakukan. Lihatlah di Persia sampai terjadi pernikahan antar mahram, ya, seorang menikah ibunya, seorang menikah dengan adik perempuannya, seorang menikah dengan tantenya, ya, dan mereka lakukan seperti itu. Di Jazirah Arab lebih parah, kerusakan moral luar biasa. Terjadi namanya minum khamar. Minum khamar adalah mereka bangga-banggakan, siapa yang minum khamar maka seakan-akan tanda kesuksesan. Minum khamar sampai mereka buat syair-syair tentang khamar, tentang warna air khamar, tentang cawannya. Benar-benar minum khamar mendarah daging. Kemudian mereka berzina dengan terang-terangan, bahkan terjadi bentuk-bentuk zina yang aneh-aneh, seperti seorang lelaki kalau punya istri kemudian dia pingin dapat bibit unggul, maka dia suruh istrinya berzina dengan si fulan. Kamu kalau berzina dengan si fulan, nanti hasilnya anak kita ya dinisbahkan kepada dia. Istrinya suruh berzina sama laki-laki yang lain, ya. Dan praktek-praktek perzinahan yang begitu banyak. Belum lagi bunuh anak-anak yang hidup-hidup. Anak perempuan lahir langsung dibunuh karena anak perempuan hanyalah memalukan keluarga, tidak bisa mencari nafkah dan tidak bisa diajak untuk berperang karena kehidupan mereka dibangun atas permusuhan dan peperangan. Belum lagi mereka tenggelam dalam perjudian. Ini terkait dengan moral rusak, bertetangga dengan cara yang buruk, seperti tadi perkataan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Belum masalah akidah, mereka di atas kerusakan yang luar biasa. Di zaman itu perdukunan lagi laris, dukun ngeramal ini, ngeramal anu, ya. Ya, sampai dukun-dukun ketika itu setan-setan benar turun memberikan kabar-kabar dari langit kepada para dukun. Setelah Nabi diutus baru tidak bisa lagi mereka berkutik. Tapi dukun-dukun di zaman itu sangat ramai, ya. Belum lagi jimat-jimat bertebaran di mana-mana, ya. Setiap hewan-hewan dipasang jimat, ya. Onta dipasang jimat, ya. Belum pengkeramatan jimat-jimat, mengkeramatkan hewan-hewan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dialah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Kalau ada onta di zaman jahiliyah melahirkan anak betina berturut-turut entah 5 kali, entah 10 kali, maka unta ini dikeramatkan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diinikan, tidak boleh dikeramatkan. Gara-gara dia mengkeramatkan unta, dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Seperti kita di tanah air ada sebagian masyarakat yang mengkeramatkan kebo, ya. Kebo dikeramatkan, dicari keberkahannya, bahkan kotorannya pun diperebutkan. Ini jahiliyah. Sebagaimana jahiliyah di zaman Nabi, banyak jimat-jimat tersebar, di zaman kita juga banyak jimat-jimat yang tersebar, yang itu adalah kesyirikan di zaman jahiliyah. Belum lagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatayyur, orang mengkait-kaitkan, ya, tentang kalau ada burung hantu berarti begini, kalau ada ini berarti begini, ya. Itu tersebar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di zaman kita disebut pamalilah, kalau beginilah, kalau begitulah, kalau begini. Ini semua adalah kesyirikan yang ada di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, kemudian masih tersisa-sisa di zaman sekarang. Kemudian belum lagi penyembahan terhadap mayat-mayat. Mereka menyembah orang soleh seperti Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza, kata Allah, bagaimana pendapat kalian tentang Lata? Siapa Lata? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana rajulan
yalitu sabiqa lil hujjaj. Lata adalah seorang lelaki soleh yang dahulu bagi-bagi makanan buat jemaah haji gratis. Ketika dia meninggal, dibangunlah berhala di atas kuburannya lantas disembah. Mereka juga ada yang menyembah di Jazirah Arab ketika itu menyembah malaikat, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Bunda Maria. Sehingga zaman itu zaman penuh dengan kerusakan. Kerusakan terperinci baik secara akidah maupun secara moral. Nah, zaman itu didapati oleh para sahabat. Para sahabat mendapati zaman tersebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang Hudzaifah bin Yaman. Mereka mendapati kerusakan-kerusakan zaman tersebut dan mereka tahu kerusakan secara terperinci. Mereka tahu kerusakan secara terperinci. Setelah itu datang Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebaikan dengan secara terperinci. Maka berkumpullah pada sahabat ya ilmu tentang kebaikan secara terperinci dan ilmu tentang keburukan secara terperinci. Dan keburukan yang mereka tahu secara terperinci tidak pernah ada yang seperti mereka. Dan kebaikan yang mereka tahu secara perinci dari Nabi SAW tidak ada yang seperti mereka. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tidak akan ada generasi yang bisa mengungguli para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW mengumpulkan ilmu kebaikan secara terperinci karena mereka belajar langsung dari Nabi SAW, dan mereka juga mengetahui keburukan secara terperinci karena mereka mendapati zaman jahiliyah. Dan Allah menjelaskan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Quran. Kata Allah, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami perinci ya perkara-perkara ya walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan-jalan orang-orang yang pendosa. Makanya disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, orang Yahudi modelnya begini, orang munafik modelnya begini, Firaun sifat-sifatnya begini, Namrud sifatnya begini. Allah jelaskan sifat-sifat munafik, Allah rinci dalam surat At-Taubah ya. Sifat-sifat orang Yahudi Allah rinci dalam surat Al-Baqarah ya. Allah rinci. Demikian juga sifat-sifat orang beriman Allah rinci, sampai Allah sebutkan bagaimana nasib mereka di akhirat, baik orang beriman di surga, baik orang pendosa di neraka, agar jelas semua ilmu tentang kebaikan maupun tentang keburukan. Karenanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk menyempurnakan kesempurnaan ilmu kita dan ibadah kita, kita tidak hanya mengenal kebaikan saja, tapi kita juga mengenal apa? Keburukan. Yang jadi masalah kita ini, keburukan tidak kita pelajari, kebaikan tidak kita pelajari, keburukan juga kita tidak tahu. Ini masalahnya. Kita kebaikan belajarnya setengah-setengah, keburukan juga tidak kita pelajari untuk kita hindari. Nah, kalau kita tidak tahu keburukan-keburukan, lantas bagaimana kita bisa menghindar dari keburukan tersebut? Sebagaimana perkataan seorang penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari suatu perkara yang dia tidak tahu apa perkara tersebut? Misalnya kalau kita tahu kita disuruh menghindar dari dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhaw anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, seorang dituntut untuk menghindari dosa-dosa besar, sementara dosa-dosa besar dia tidak tahu. Gimana cara menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu? Maka untuk menghindari dari dosa-dosa besar, kita harus belajar dosa-dosa besar itu apa aja. Harus belajar dosa-dosa besar itu apa? Apa saja ya. Contohnya misalnya kita baca buku Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi, baru kita kenal, oh dosa-dosa besar sekitar 70. Harus kita hindari. Karena kalau kita menghindar dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara fikihnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya kita tidak hanya mengenal kebaikan saja, tapi kita juga harus belajar keburukan-keburukan. Dari situ para ulama bahas tentang tauhid, mereka juga bahas tentang bermacam-macam syirik. Para ulama bahas tentang sunnah, mereka juga bahas berbagai macam bid'ah. Para ulama bahas tentang fadail amal, mereka juga bahas tentang dosa besar. Itu dibahas, sesuatu dibahas juga lawannya. Maka kita belajar kebaikan, kita juga belajar keburukan, bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarinya. Sebagaimana perkataan penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tetapi untuk menghindarinya.
Faman lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Kita kenali keburukan-keburukan untuk kita hindari, dan masih banyak keburukan di sekitar kita yang belum kita ketahui. Masih banyak orang-orang yang tidak tahu bahwasanya meyakini angka 13, angka sial itu adalah syirik, tatayur. Masih banyak yang belum tahu. Masih banyak hotel-hotel tidak ada angka 13 ya. Masih banyak pesawat-pesawat yang tidak ada kursi nomor 13. Tapi alhamdulillah kemarin saya naik pesawat terbang Transnusa, saya duduk di kursi nomor 13, alhamdulillah. 13F dekat jendela. Kursi nomor 13, luar biasa ini. Mudah-mudahan keyakinan khurafat seperti ini dihindari ya. Tapi masih banyak yang belum tahu akan hal ini. Masih banyak orang yang takut dengan angka 4 ya. Ada lift nomor 1, lift nomor 2, lift nomor 3, kemudian 3A. Kemudian lift nomor 5. Subhanallah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai nomor 5. Lantai 4 enggak ada. Kalau ditanya, Ustaz anaknya berapa? Anak pertama saya Abdul Muhsin, anak kedua saya Aisyah, anak ketiga saya Zainab, anak 3A saya namanya Habibah, anak kelima namanya Abdul Razak, anak keenam namanya Umar. Enggak ada anak keempat, anaknya anak 3A. Terus kalau orang punya anak 13 mau diapain? Ini anak nomor berapa? Anak nomor 14 langsung atau 12A. Ini konyol, tapi banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Kalau dapat 13 ketakutan. Syirik, ini bukan sembahyang, ini syirik, namanya tatayur. Kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, meyakini khurafat seperti ini adalah apa? Syirik ya. Syirik. Bagian orang saja kalau baru beli mobil, kadang mobilnya harus mandi kembang lah, harus taruh telur di di bannya. Kalau di jalan pecah dua-duanya, oke. Kalau pecah satu, repot katanya. Ini apa keyakinan bahlul seperti ini ya? Masa urusan apa telur pecah dengan nasib kita ya? Tapi itu kesyirikan yang sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak pernah belajar. Tidak ada yang mengajarinya. Dai-dai juga tidak mau mengajar, takut bertentangan dengan tradisi, takut dikucilkan. Sementara masih banyak tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi agama Hindu sebelumnya masih menjalar dalam kehidupan kita. Tradisi yang baik kita terima, tradisi yang buruk kita buang, jangan kita terima. Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi yang mengatur-ngatur Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW ketika diutus banyak tradisi di Arab, tradisi rusak, tradisi baik. Tradisi baik dijaga oleh Nabi seperti keberanian, setia kawan, memuliakan tamu, Rasulullah jaga. Tapi tradisi yang syirik-syirik tadi, jimat-jimat Rasulullah putuskan, tatayur, yakin begini semua dihilangkan, Rasulullah hilangkan. Nah sama kita di nenek moyang kita ini ada tradisi baik, tradisi buruk. Tradisi baik kita pertahankan, ramah tamah, ada sifat malu ya, banyak kebaikan-kebaikan ya, kesopan santun ya, hormat sama orang tua, itu kita jaga. Tapi yang syirik-syirik, pecah telur lah, apalah, mandi kembang lah, air janur lah, macam-macam itu tidak usah. Hidup ini cuma sekali, cari akidah yang benar. Karena akidah-akidah yang seperti ini akan mempersulit kita nanti di alam barzakh. Ya. Tradisi yang tidak baik, yang bertentangan dengan syariat, ya maka tidak usah kita ikuti. Yang baik-baik kita pertahankan, dan masih banyak tradisi baik di tanah air kita yang luar biasa yang bisa kita pertahankan. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu maka Rasulullah SAW pun bertanya, Hudzaifah bin Yaman pun bertanya, ya Rasulullah, kita dulu di zaman jahiliyah dan dalam keburukan ya, rusak-rusaknya di zaman itu. Faja'ana Allahu bihadzal khair, kemudian Allah datangkan kebaikan bagi kami, itu Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah keburukan ini setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am, kata Nabi ada. Para ulama khilaf tentang kebaikan, tidak ada yang berselisih. Jadi jahiliyah terus kebaikan Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal, keburukan apa yang dimaksud? Maka ada khilaf, ada yang mengatakan keburukan tersebut adalah munculnya orang-orang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
yang mereka mengikuti nabi-nabi palsu. Ada yang mengikuti Musailam al-Kadzdzab, ada yang mengikuti Sijah, ada yang mengikuti Al-Aswad al-Ansi, ya. Ada yang mengikuti Tuwailihah al-Asadi. Ada nabi baru 4 ketika Nabi SAW meninggal dunia, sehingga pengikutnya banyak. Ini keburukan, ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian membuat pasukan 11 pasukan untuk menyerang mereka. Terjadilah peperangan dahsyat di zaman itu. Abu Bakar As-Siddiq sibuk dengan peperangan untuk menyerang orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru dan pengikut-pengikutnya, sehingga terjadi peperangan sebagaimana Khalid bin Walid memerangi mereka dari satu kelompok demi kelompok yang terus menerus. Kisah yang panjang, tapi ini ada keburukan yang datang setelah kebaikan. Ada yang mengatakan bukan ini maksudnya. Yang dimaksud dengan keburukan setelah wafatnya Nabi adalah maqtal Utsman, ketika Utsman dibunuh dengan cara yang sadis, ya. Ini ujian terhadap umat ini. Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka terjadi keburukan setelah itu. Muncullah orang-orang Khawarij, terjadi pertikaian di antara para sahabat, dan selanjutnya ada keburukan. Wallahu alam tentang apa maksudnya, tapi intinya setelah kebaikan ada keburukan. Nah, Rasulullah mengatakan, "Na'am, benar, setelah kebaikan ada keburukan." Wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Namun setelah keburukan itu, apakah ada kebaikan lagi? Maka Rasulullah berkata, "Na'am, ada. Wa fihi dakhan." Namun ada sedikit kotoran. Dakhan asap. Ada yang mengatakan dakhan maksudnya dukhan, ada yang mengatakan dakhan itu adalah jengkelan, kedongkolan. Kebaikan tidak ada kedongkolan, ya. Maka ini pun ada khilafah, maksudnya setelah keburukan ada kebaikan. Ada yang mengatakan kebaikan tersebut adalah ketika amul jamaah, persatuan kaum muslimin, ketika Al-Husain melepaskan, Husain bin Abi Thalib meninggalkan kepemimpinannya, tampuk kepemimpinannya diserahkan kepada Muawiyah, sehingga bersatulah kaum muslimin. Kaum muslimin seluruhnya bersatu padu di bawah naungan khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian namun di masa pemerintahan tersebut ada orang yang tidak suka, ya, baik kubunya Ali bin Abi Thalib sebelumnya atau kubunya Muawiyah, ada yang tidak suka, namun mereka tidak bisa mengungkapkannya, yaitu, tapi makanya disebut wa fihi dakhan. Ada yang mengatakan maksud dari kebaikan setelah keburukan selanjutnya, kebaikan berikutnya maksudnya adalah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dalam waktu yang sebentar, sekitar 2,5 tahun, maka keadilan tersebar ketika itu di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu taala. Dia seorang tabi'in dan dia memimpin dengan pimpinan yang luar biasa, seorang pemimpin dari Bani Umayyah yang sangat adil dan sangat saleh. Dialah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Intinya Nabi mengatakan setelah keburukan ada kebaikan, tetapi dalam kebaikan tersebut ada asap atau ada kotoran-kotoran. Maka Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhanuhu?" Apa kotoran tersebut? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Akan ada yaitu kaum yang mereka mengambil petunjuk dengan selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kau akan melihat ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, wa tunkir, dan ada keburukan-keburukan yang akan mereka lakukan. Yaitu pemerintah yang tidak 100% murni, ada kebaikan, ada keburukan. Namun itu masih secara umum masih kebaikan. Meskipun pemerintahan tersebut, penguasa tersebut tidak 100% baik, ada kebaikan, ada keburukan. Namun Rasulullah masih menamakan itu kebaikan yang ada kotorannya sedikit. Qultu, aku bertanya lagi, fa hal ba'da dzalikal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan lagi? Qala, kata Nabi SAW, ada. Setelah itu ada, na'am, du'atun ila abwabi jahannam. Ada dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Subhanallah. Rasulullah kabarkan akan ada dai yang menyuruh kepada neraka jahannam, mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam untuk masuk neraka lewat pintu-pintu tersebut. Kata Nabi SAW, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang memenuhi seruan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka jahannam. Dipanggil-panggil, ayo kemari. Begitu ikut langsung dilempar ke dalam neraka jahannam. Ini mengerikan, ada dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Dan ini perkara yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ala ummati, akhwafu ma akhwafu ala ummati al-a'immatal mudillin.
Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah imam-imam yang menyesatkan, pemimpin yang menyesatkan, yang mengajak kepada neraka jahanam, yang mengajak untuk memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Hudzaifah bin Yaman, "Qultu ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, jelaskanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Bagaimana sifat-sifat mereka? Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina." Mereka dari kulit kita, maksudnya dari Arab, wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka juga ngomong Arab. Ya. Ini ada dua tafsiran disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ada yang mengatakan maksudnya mereka Arab, maksudnya ada yang mengatakan maksudnya zahir mereka Islam. Zahirnya Islam, kulit mereka kulit Islam, lisan mereka mengucapkan Islam, tapi batinnya munafik, batinnya kekufuran. Ini dua tafsiran. Ya. Inilah yang perlu kita khawatirkan, ya. Ketika muncul dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam. Qultu fama ta'muruni? Aku bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku jika bertemu dengan seperti ini? Ya. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kau melazimi jamaah kaum muslimin dan imam mereka, ya. Kau lazimi jamaah kaum muslimin dan imam mereka, ya. Terkait dengan jamaah kaum muslimin, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya, saya bacakan dari perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala, yang dimaksud talzam jama'atul muslimin, engkau hendaknya melazimi jamaah kaum muslimin, ya. Wa imamahum ay amiruhum, yaitu penguasa mereka. Tasma' wa tuti', hendaknya kau dengar dan kau taat. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Meskipun pemimpin yang zalim ini memukul pundakmu dan mengambil hartamu. Ini sebagian pendapat mengatakan tetap kau bertahan, jangan kau memberontak seperti orang-orang Khawarij, sabar. Tetap bertahan dengan penguasa meskipun penguasa tersebut zalim. Kalau dia menyuruh kepada maksiat jangan ikuti, kalau dia menyuruh kepada keburukan, kalau dia menyuruh kepada kebaikan maka ikuti, kalau dia menyuruh kepada keburukan maka jangan diikuti, ya. Ini diantara pendapat untuk bertahan dengan jamaah kaum muslimin, ya. Jadi larangan, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wujub luzumi jamaatul muslimin wa tarkil khuruj ala immatil jawr. Maka kewajiban untuk bergabung dengan jamaah kaum muslimin dengan imam mereka, dan dilarang untuk memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Ada yang mengatakan, ini tafsiran pertama, jadi zahirnya kalau ada kerusakan tetap jangan membunuh. Ada dai-dai yang menyeru, karena mereka mengatakan dai-dai kepada neraka jahanam itu adalah khawarij karena setelah kebaikan akan muncul dai-dai menyeru kepada neraka jahanam, maksudnya dai-dai khawarij yang slogan mereka seakan-akan adalah kebaikan. Mereka berkata la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, namun ternyata mereka menyeru kepada neraka jahanam, ya. Maka jangan kau ikuti mereka. Ini tafsiran pertama disebut oleh Ibnu Hajar. Maka jangan kau ikuti dai-dai kepada neraka jahanam tersebut, karena dai-dai khawarij tersebut menyeru seakan-akan kepada kebaikan, ternyata mereka mengajak kepada neraka. Bersabarlah engkau dengan penguasa yang zalim. Jangan ikut memberontak bersama mereka, ya. Sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah penguasa yang zalim. Dia membunuh sahabat, membunuh tabi'in, sadis. Tetapi para sahabat tidak ada yang memberontak. Mereka sabar berhadapan dengan penguasa tersebut. Bahkan ketika orang datang kepada Anas bin Malik mengajak untuk memberontak, memprovokasi, kata Anas sabar. Rasulullah SAW menyampaikan untuk bersabar. Kata Rasulullah SAW, satakunu ba'di athrah. Akan ada setelahku penguasa-penguasa yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, ya. Mementingkan diri mereka sendiri, memperkerjakan keluarga mereka, keuntungan untuk privasi sendiri, tidak kurang memikirkan masyarakat,
ada yang lebih utama ternyata ditinggalkan, malah diangkat orang yang tidak benar. Itu akan terjadi kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telagaku di hari kiamat kelak. Ini tafsiran pertama. Ya. Jangan ikuti orang-orang Khawarij yang menyuruh kepada neraka jahanam meskipun slogan mereka seakan-akan baik. Pendapat yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Maksudnya hendaknya engkau mengikuti jamaah, ya. Dan ini beliau nukil juga perkataan At-Tabari. Maksudnya jamaah tersebutlah sawadul a'zam, yaitu golongan yang mayoritas. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Ibnu Mas'ud, ya, dia mengatakan al-muradu abil jamaah as-sahabah, ya. Sahabat, maksudnya ikutilah jalan para sahabat. Duna man ba'dahum, bukan jalan setelah orang-orang setelah mereka. Jadi ada penafsiran yang maksud jamaah itu ikuti manhajnya para sahabat, karena mereka lah jamaah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, dan mereka adalah jamaah yang disebut oleh Nabi dengan sawadul a'zam, golongan mayoritas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada fitnah, ada seruan kepada dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam, maka ikutilah manhaj para sahabat, ikutilah agamanya para sahabat, jangan keluar dari metode beragama mereka. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan maksudnya adalah ikutilah para ulama. Ikutilah para ulama, wa qala qaumun al-muradibin ahlul ilm, ikutilah para ulama yang mereka lebih paham tentang kebenaran. Karena Allah menjadikan para ulama sebagai hujjah Allah di atas manusia, ya. Dan orang-orang hendaknya mengikuti para ulama dalam urusan agama. Ketika muncul dai-dai yang menyesatkan, kita tanya ulama, karena ulama yang ngerti agama yang benar seperti apa, mana yang sesat seperti apa, untuk kita menghindari dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam tersebut. Ini beberapa pendapat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya. Intinya Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan muncul dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam. Apakah mereka Khawarij atau dai-dai yang muncul setelahnya? Dan di zaman kita banyak dai-dai yang seperti itu, menyuruh kepada neraka jahanam. Mereka sebagaimana tafsiran tadi kita sebutkan, min jildatina wa yatakallamu bil alsinatina, yaitu casing mereka Islam, casing mereka Islam. Bahkan di antara mereka ada yang mungkin doktor dalam bidang agama atau profesor dalam bidang agama, tapi ternyata mereka menyuruh kepada meninggalkan agama. Mereka tidak suka dengan jilbab, mereka tidak suka kalau ada orang-orang yang ingin menjalankan syariat Islam, ya. Mereka ingin suka kebebasan seperti negara-negara barat, ingin wanita terbuka. Mereka tidak setuju kalau ada hukum Islam yang diterapkan. Misalnya kalau ada yang mencuri dipotong tangannya, ada yang berzina kemudian dicambuk atau dirajam. Mereka tidak suka dengan syariat Islam, ya. Mereka tidak suka kalau ternyata kita bahas tentang tauhid dan syirik, kita jelaskan bahwasanya kesyirikan tidak boleh dalam Islam, tidak boleh berdoa kepada Nabi Isa, tidak boleh meminta kepada mayat-mayat. Bahkan mereka mengatakan semua agama sama. Apakah berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, sama saja beribadah dengan Nabi Isa, sama saja beribadah dengan dewa-dewa, semuanya masuk ke dalam surga. Mereka ini KTP-nya Islam, casingnya Islam, tapi hati mereka benci dengan Islam. Mereka ini adalah dai-dai menuju kepada neraka jahanam. Maka seorang waspada, ya. Zaman ini lagi tersebar khurafat-khurafat, dai-dai yang menyuruh kepada khurafat-khurafat, pengkultusan terhadap diri sendiri, pengagungan terhadap diri sendiri, ya, banyak sekali. Maka bagaimana cara agar kita menghindar? Tadi di antara tafsiran, engkau melazimi para ulama. Para ulama, lazim para ulama. Apa yang ulama jelaskan ikuti, apa yang merupakan kesesatan maka tinggalkan. Taib, di akhir hadis, qultu, kata Hudzaifah bin Yaman, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau ternyata kaum muslimin tidak ada jamaahnya, tidak ada imamnya, apa yang harus aku lakukan? Apa solusi yang harus aku lakukan ketika banyak dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam, sementara tidak ada pemimpin kaum muslimin yang harus untuk dipegangi? Kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan seluruh firqah-firqah yang ada, kelompok-kelompok ini tinggalkan semua, jangan ikut-ikutan kelompok manapun. Walau anta abdha
bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut anta ala dhalik. Meskipun kau harus menggigit akar pohon sampai datang kematian kepadamu dan kau dalam kondisi demikian. Itu Rasulullah SAW mengatakan waspada kalau timbul kelompok-kelompok sementara tidak ada pegangan, ya, tidak ada ulama yang bisa dijadikan pegangan dan timbul banyak kelompok-kelompok, tinggalkan semuanya. Kau melakukan uzlah, yaitu beribadah kepada Allah sendiri, tidak usah sibuk dengan berbagai macam kelompok, dan gigitlah akar pohon, ya, gigitlah akar pohon, yaitu menunjukkan hal itu memang sulit. Sebagaimana orang yang menggigit akar pohon, ya, menunjukkan sulitnya akan hal tersebut, tapi kau bertahan sampai datang kematian menimpamu. Ini akhir dari hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat yang lain disebut oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Hudzaifah bertanya lagi, qultu tsumma madza? Kemudian setelah itu apa yang terjadi Rasulullah? Kalau sudah kondisi seperti tadi, banyak dai-dai menyuruh pada neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, tsumma yakhrujud dajjal. Kemudian akan keluar Dajjal di akhir zaman. Qala, kata Hudzaifah, qultu fabima yaji'u? Apa yang dibawa oleh Dajjal kalau dia muncul di akhir zaman? Qala binahrin atau qala bima'in wa nar. Dajjal akan membawa sungai dan bawa api. Dia bawa, setiap dia berjalan, kita tahu Dajjal adalah fitnah yang paling besar di akhir zaman. Seorang yang muncul di akhir zaman dan dia mengaku sebagai Tuhan, dan dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Dia datang pada suatu negeri yang tandus, dia mengatakan wa ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhlah, maka atau ambiti, maka tumbuhkanlah tumbuhan-tumbuhan, maka tumbuhlah berbagai macam tumbuhan-tumbuhan padahal lagi musim kemarau. Kemudian dia berkata di zaman orang di suatu daerah yang tidak ada hujan, dia mengatakan wa ya sama'u amtiri, wahai hujan turunkanlah hujan, dan turun hujan ketika itu. Allah memberikan dia kesaktian sebagai ujian, sebagaimana Allah berikan kesaktian kepada iblis, kepada setan-setan untuk menggoda manusia. Ini rajanya kerusakan pada menjelang hari kiamat kelak, diberi kesaktian luar biasa. Bahkan disebutkan kalau dia pergi ke suatu tempat, di situ ada kambing-kambing yang mungkin kurus-kurus, ketika didatangi Dajjal maka menjadi gemuk-gemuk, air susu menjadi banyak. Sebaliknya kalau dia datang kepada suatu kaum dan kaum tersebut tidak beriman kepada dia, maka kemudian kambing-kambingnya menjadi kurus, yang gemuk menjadi kurus. Di antara yang dibawa oleh Dajjal, dia mengaku bahwasanya dia bisa menghidupkan, mematikan. Dia bisa menghidupkan orang, mematikan orang. Dan di antara fitnah yang dia bawa sungai dan bawa api. Fitnahnya luar biasa. Kata Hudzaifah, fabima yaji'u? Apa yang dibawa oleh Dajjal? Kata Nabi SAW, binahrin atau bima'in wa nar. Dia bawa air dan api. Faman dakhala nahrahu hutta ajruhu wa wajaba wizruhu. Siapa yang kemudian ikut Dajjal masuk ke dalam sungai yang dibawa oleh Dajjal, maka akan gugur seluruh pahalanya gugur dan dia terkena dosa. Wa man dakhala narahu, siapa yang masuk di apinya Dajjal, dia tidak nurut sama Dajjal meskipun terancam dengan api, dia masuk dalam apinya, wajaba ajruhu wa hutta wizruhu, maka dia dapat pahala dan gugur dosa-dosanya. Kemudian aku bertanya lagi, qultu ya Rasulullah, fama ba'da Dajjal? Apa yang muncul setelah Dajjal? Ya. Kata Nabi SAW, Isa bin Maryam, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk melawan Dajjal, ya. Ya. Akan turun Nabi Isa untuk melawan Dajjal sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika Dajjal mulai melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka turun Nabi Isa di negeri Syam, kemudian memerangi Dajjal dan akhirnya membunuh Dajjal. Karena Nabi Isa belum meninggal, orang-orang Yahudi menyangka telah membunuh Nabi Isa, dan orang-orang Nasara menyangka Nabi Isa sudah meninggal dunia. Allah bantah dalam Al-Quran, kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman dia akan turun untuk membunuh Dajjal, dan akhirnya membunuh Dajjal. Setelah itu Nabi Isa hidup sebagaimana biasa, kemudian dia meninggal, dan setelah itu tidak lama lagi akan muncul hari kiamat.
Ibu bin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itulah hadis yang cukup panjang tentang hadis Hudzaifah bin Yaman yang intinya menyuruh kita untuk selain belajar kebaikan, kita juga harus belajar keburukan-keburukan. Di antaranya untuk kita hindari. Sebagaimana kita belajar kebaikan secara detail, kita belajar keburukan secara detail juga. Karena di zaman kita ini banyak sekali dai-dai yang menyuruh kepada keburukan-keburukan atas nama Islam, atas nama macam-macam lah, sehingga akhirnya tauhid mereka sepelekan, syariat Islam mereka perangi, syariat Islam jadikan tertawaan dan jadi candaan, dan kita harus hati-hati, kita tidak boleh mengikuti mereka. Yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.